Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai Mbak, apa kabar semua? Sehat ya? Semoga aja kita masih selalu dalam rinduan Allah Subhanahu wa taala untuk terus berikhtiar dan bertawakal di masa-masa yang sulit ini. Semoga kita bisa menjalani dengan lancar dan nanti kita akan menjadi pemenangnya ya. Semoga kita kembali berjumpa seperti sedia kala. Yang penting kita sehat semua ya. Oke, kita ketemu lagi di mata pelajaran akuntansi dasar part 2 atau bagian 2 ya. Di daring yang kedua ini kita akan lanjutin materi yang kemarin kita sudah bahas jurnal penyesuaian dan neraca lajur atau worksheet ya. Bu Guru sudah mengkoreksi beberapa, baru separuh ya, tinggal separuh lagi yang belum dikoreksi. Materi yang selanjutnya di daring 2 ini adalah laporan keuangan perusahaan jasa. Nah, nanti ada perusahaan dagang berarti ya. Nah, sepokok bahasanya yang pertama adalah ada 3 nanti ya. Laporan keuangan, jurnal penutup, kemudian yang terakhir adalah jurnal pembalik. Nah, yang pertama dulu kita akan membahas laporan keuangan. Laporan keuangan nanti ada 4 ya yang harus kita pelajari ya menurut SAK etap ya. SAK etap itu adalah aturan di dalam akuntansi ya gitu ya. Itu yang pertama adalah laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan ekuitas, ketiga neraca, yang keempat adalah laporan arus kas. Yang pertama dulu yaitu laporan laba rugi. Apa laporan laba rugi? Adalah laporan keuangan yang melaporkan mengenai aktivitas operasional perusahaan dengan memperhitungkan pendapatan dan beban-beban selama satu periode yang kemudian dapat ditentukan laba atau rugi perusahaan tersebut. Jadi di situ cuma menghitung berapa pendapatannya, kemudian berapa bebannya. Nah, itu diselisihkan atau dikurangi. Nah, laporan laba rugi perusahaan jasa ini ada 4 poin. Yang pertama, pendapatan usaha atau service revenue. Terus, beban operasi atau operating expense, pendapatan di luar usaha atau other income. Terakhir adalah beban di luar usaha. Ini sudah pernah kita pelajari di PDA ya, persamaan dasar akuntansi. Pendapatan usaha tentunya pendapatan yang asli dari kegiatan utama perusahaan. Beban operasi juga biaya yang dikeluarkan untuk mendanai kegiatan utama. Nah, yang 2 ini di luar usaha dan pendapatan di luar usaha ini adalah kegiatan selain kegiatan utama perusahaan. Yang selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal, yaitu laporan keuangan yang menunjukkan perubahan ekuitas atau modal selama satu periode. Modal itu bisa bertambah, mengalami kenaikan atau penurunan gitu. Nah, komponennya sendiri di sini ada 4. Yang pertama modal awal, laba atau rugi perusahaan, brief kalau ada, terakhir adalah modal akhir. Selanjutnya adalah neraca atau trial balance, yaitu laporan posisi keuangan yang menggambarkan posisi harta, kewajiban, dan modal perusahaan. Ini juga pernah kita pelajari pada saat membuat laporan keuangan persamaan dasar akuntansi. Sama, sisi kiri aktiva, sisi kanan adalah pasiva gitu ya. Komponen neraca ada 3, aset, harta, ini sisi kiri. Kalau yang sebelah kanan itu kalau sebelah ya, kewajiban atau utang, serta ekuitas atau modal. Nah, ini adalah contoh soalnya. Ini adalah saya ambil bengkel Musa Cijaya, neraca lajur. Kita nanti dalam membuat laporan keuangan itu berdasarkan neraca lajur ini. Maka kemarin saya suruh membuat neraca lajur, walaupun neraca lajur ini sebenarnya nggak wajib dibuat, tapi kalau kita sebagai awam atau siswa kita wajib membuat, karena ini sangat membantu sekali dalam membuat laporan keuangan. Nah, ini
akun neraca saldo. Ini adalah 10 kolom, ini neraca lajur 10 kolom. Nah, nih laba bersihnya ini dalam ribuan lebih ya, 7.235.000. Lanjut, next. Laporan yang pertama, kita membuat laporan laba rugi ya, bengkel Musaji Jaya. Nah, pendapatannya di situ tadi ada dua pendapatan, yaitu pendapatan jasa dan pendapatan sewa. Nah, yang harus kita lakukan adalah mengelompokkan dulu pendapatan atau beban yang pokok ya. Pendapatan jasa ini pokok, ini 16.840. Kemudian beban-beban usaha tambahkan untuk mengurangi. Nah, kalau ada beban di luar usaha harus kita kurangi lagi, tapi kalau tidak ya biarkan. Laba usahanya ketemu 7.085.000 rupiah. Nah, ada pendapatan di luar usaha yaitu pendapatan sewa, maka harus kita tambahkan sehingga laba bersihnya 7.235.000 rupiah, sama dengan yang tadi ya, sama dengan yang tadi. Harus sama, ini labanya harus sama dengan yang tadi. Kalau tidak sama berarti salah ya. Selanjutnya laporan perubahan ekuitas ya. Nah, ini modal awalnya berasal dari neraca yang ada di neraca lajur. Modal awal 25 juta. Laba bersih tadi kita ketemu 7.235.000. Ada brief berarti mengurangi 4 juta. Nah, ini ketika kita selisihkan masih plus atau lebih ya, lebih besar labanya daripada brief, maka disebut penambahan modal. Kalau di sini rugi ada brief berarti ditambahkan. Nanti di sini penurunan modal ya. Modal akhirnya berarti ditambahkan karena ini labanya lebih besar tadi, menjadi 28.235.000 rupiah. Kemudian neraca atau trial balance, kita bikin aktiva pasiva. Kita kumpulkan aktiva lancar dulu. Ini ngambilnya dari neraca yang ada di neraca lajur ya. Aktiva lancar dijumlah, aktiva tetap tanah, peralatan kantor, ada akumulasi penyusutan, maka harus mengurangi aktiva tetapnya ya, kurangi sehingga semua dijumlah 29.595.000 rupiah. Kewajiban, semua kewajiban kita jadikan satu, kita tambah modal yang dipakai adalah modal akhir ya, modal akhir ya, modal akhirnya. Jadi bukan modal awal tapi modal akhirnya, sehingga ketemu harus sama, jumlah aktiva dan pasiva sama, 29.595.000 rupiah. Next, notes. Di sini ada catatan untuk laporan arus kas atau cash flow statement, akan kita pelajari lebih lanjut pada saat tatap muka ya. Jadi kalau di sini kita pelajari nanti kalian malah bingung sendiri ya, susah ya. Jadi nanti aja. Lanjut, next, jurnal penutup atau closing entries. Apa itu jurnal penutup? Ya, yaitu adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menutup akun nominal. Nominal itu apa? Yaitu pendapatan dan beban. Dan brief dengan memindahkan saldo ke akun modal. Nah, ini dibuat pada saat akhir periode 31 Desember misal gitu. Langkah-langkahnya gimana, Bu? Nah, ini yang pertama, pindahkan saldo semua akun beban ke modal melalui akun ikhtisar laba rugi. Contohnya seperti ini, ikhtisar laba rugi debit, kreditnya semua beban. Ini ngambilnya dari mana? Dari neraca lajur yang ada di neraca ya. Kemudian pindahkan saldo semua akun pendapatan ke modal melalui akun ikhtisar laba rugi. Nah, pendapatan jasa, semua pendapatan debit, kreditnya ikhtisar laba rugi, tinggal ditambahkan saja ya.
maaf ini debit harusnya yang ini ya, ini maaf ini debit. Terus kemudian pindahkan saldo laba rugi ke modal dengan mencari selisih ikhtisar laba rugi debit dengan kredit. Jika laba, maka jurnal penutupnya adalah ikhtisar laba rugi debit, kreditnya adalah modal. Jika rugi, dibalik saja ya, modalnya debit, kreditnya ikhtisar laba rugi, tinggal dibalik saja. Nah, jadi di sini pada modal ya. Yang D, pindahkan saldo priv ke modal, maka jurnalnya adalah modal debit, kreditnya adalah priv. Nah, ada 4 langkah di sini. Kalau perusahaan dagang nanti ada dividen juga harus ditutup ya. Tapi perusahaan dagang nanti saja setelah kita mempelajari perusahaan jasa yang mudah dulu aja ya. Yang terakhir adalah jurnal pembalik atau reversing entries ya. Jurnal pembalik dibuat untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun di neraca. Akun di neraca itu apa saja? Contohnya nanti ya. Alasan pembuatan jurnal pembalik adalah untuk mengurangi kemungkinan adanya kesalahan, mempermudah pengawasan, serta menjamin konsistensi pencatatan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini berasal dari jurnal penyesuaian ya. Ini jurnal pembalik, berarti penyesuaiannya adalah debitnya piutang bunga, kreditnya pendapatan bunga. Maka kita balik, pendapatan debit, piutangnya di kredit, dibalik biar tidak menimbulkan double counting atau pencatatan 2 kali ya. Terus kemudian utang gaji pegawai pada atau kreditnya beban gaji pegawai, awalnya di jurnal penyesuaian pasti dibalik, beban gaji pegawai, kreditnya utang gaji pegawai, maka harus dibalik. Dibuatnya pada saat tanggal awal periode atau tanggal 1 Januari. Kemudian next tugasnya nih ya, langsung nggak apa-apa ya, yang penting kalian bisa mengerjakan, bisa untuk latihan di rumah, bisa untuk mengisi waktu di rumah ya, mengisi waktu dengan sesuatu yang bermanfaat. Oke? Yang tugasnya adalah dari soal yang kemarin yang kalian buat itu, jurnal penyesuaian dan neraca lajur, buku halaman 268 WKD ya. Buatlah yang pertama laporan laba rugi, kemudian membuat laporan perubahan ekuitas, yang ketiga membuat neraca ya. Itu tugas saya, 3 laporan saja ya. Tugas dikerjakan di buku besar, difoto, dikirim ke WA saya paling lambat hari Sabtu tanggal 11 April 2020. Oke? Saya tunggu, tidak boleh ada yang terlambat ya. Pokoknya semua harus cekatan ya. Kemudian penting, nah ini yang harus kita perhatikan, ini ada titipan ya. Yang pertama, stay at home, boten usah teng pundi-pundi menawi boten wigatos nggih. Salat gangsal wekdal, boten parang kesupen. Banyak-banyak berdoa sama Allah. Jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan sedereng lan sesampunipun beraktivitas. Ampun kesupen. Ambil hikmah dari keadaan yang sekarang kita alami. Bismillah, semoga keadaan ini cepat usai sehingga kita bisa bertatap muka lagi di kelas ya. Bercanda bareng gitu ya, semua yang penting sehat. Selama kalian berada di rumah, kerjakan tugas dari bapak ibu guru semaksimal mungkin, sebisanya, yang penting hasil karya sendiri. Dilarang copy punya teman, percuma nanti kalian nggak bisa. Kemudian selanjutnya membantu kedua orang tua. Yang terakhir, taati peraturan pemerintah tentang pencegahan COVID-19 ya. Oke, selanjutnya terima kasih. Semoga mbak-mbak semua di situ sehat, jaga kesehatan ya, nggak usah kemana-mana kalau nggak penting. Dalam hal ini kita selalu berdoa, banyak berdoa, kemudian jangan lupa sering cuci tangan ya, kemudian isi waktu kalian dengan sesuatu yang bermanfaat, jangan melamun, jangan mikirin yang enggak. Pokoknya kita semangat, terus semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Keadaan ini cepat selesai, kita pasti bisa ya. Demikian dari saya, kita ketemu lagi
Semoga saja kita bisa ketemu langsung tatap muka setelah ini, semoga, amin. Dan bersiap-siap, kita juga mau bulan Ramadan, bulan penuh dengan ampunan. Semoga COVID-19 segera pergi dari negara kita, amin. Semua sehat sehingga kita beribadah dengan khusyuk dan lebih baik lagi, menjadi manusia yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau mungkin ada yang kurang paham, bisa bertanya langsung lewat WA. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.